Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Nindya, Adinda Juliana, Notar 22020008 dari kelas MTJ 3.3. Izin Pak, di sini saya akan membuat tutorial dari tugas besar UAS Visum, itu membuat eh, junction editor. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu menentukan daerahnya, di mana di sini saya memilih daerah eh, Kabupaten Bondowoso. Kemudian setelah kita tentukan daerahnya, kita ke tahapan yang pertama yaitu network setting di network. Kemudian kita pastikan bahwasanya direction of trafficnya itu di left hand traffic. Oke, jika sudah, kemudian selanjutnya kita akan buat network development atau pengembangan jaringannya. Di sini kita akan ke nodes, kemudian edit mode, insert node, kita akan menambahkan beberapa nodes. Kemudian selanjutnya kita akan membuat linknya. Ke link sini kita ke list link. Maksudnya di link types. Sini kita akan membuat dua tipe linknya. Ada arteri 4/2 dan kolektor 2/2. Ini untuk kapasitasnya saya sesuaikan saja. Misalkan ya itu 5.000, ini 2.000. Kemudian kecepatannya yang arteri kita buat misalkan 80, yang kolektor sama. Kemudian untuk kecepatan maksimal private transfer misalkan 60, ini 50. Kemudian kembali lagi ke network editor. Sini kita akan buat link, create link. Nah, ini karena jalannya tuh berwarna kuning, kita anggap ini sebagai punya yang kolektor ya. Nah, untuk opposite direction-nya tidak kita centang. Nah, ini artinya jalan tersebut merupakan jalan dua arah. Oke saja, kemudian
Kemudian untuk jalan yang berwarna orange, ini kita anggap sebagai jalan arteri. Kemudian setelah membuat links, kita akan membuat zona. Di sini saya akan membuat 5 zona. Zona 1, terusnya zona 1 kita buat ada di pusat kota. Kemudian zona 2, zona 3, dan zona 4, dan ini zona 5. Kemudian kita kita akan mengedit zonanya. Kita klik kanan di zone, kemudian edit graphic parameter. Sini di display, kita ubah ke classified display, dan kita tambahkan sesuai dengan zona. Zona. Dan type numbernya number. Oke, itu sudah.
Selanjutnya, kita akan membuat connectors. Connectors, kita insert connectors. Kita hubungkan zona ini ke nodes terdekat. Kemudian setelah connectors dibuat, kita selanjutnya akan membuat matriks. Di daemon ini ada matriks get. Pertama kita akan menambahkan matriks berupa private transport mobil. Oke. Nah, di sini saya sudah mendapatkan data dari Lapum, Kabupaten Bondowoso, di mana tinggal kita copy saja. Jadi data yang saya pakai itu hanya untuk 5 zona, tidak semuanya. Kemudian ke network editor lagi, kita akan buat satu matrik lagi, di mana ini matrik public transport berupa angkutan umum ya. Public transport aja. Application, copy, sampel. Kemudian setelah buat matriks, akan ke daemon lagi, transfer system atau modes. Kita sudah ada car sama POT-nya. Kita ganti aja edit. Sesuai mode-nya, edit kodenya. Hmm, Transport sistemnya. Nah, di sini sudah ada, nah kita edit yang bus. Di segmennya sudah otomatis ada. Oke saja. Selanjutnya kita akan menambahkan kendaraan ya di kendaraan public transport.
di network, kemudian PUT operators. Contoh, kemudian vehicle-nya, misalkan kita akan menambahkan single bus. Kapasitasnya misalkan 60, seat kapasitasnya 10. Kita create satu lagi. Nah, di sini power rate-nya tidak kita centang karena ini merupakan bukan sebagai penarik ya. Kalau untuk yang scanning pertama tadi itu sebagai penarik, jadi power rate-nya kita centang. Kemudian vehicle combination-nya kita dapat menambahkan tadi single bus. Create, oke. Kemudian satu lagi kita akan scanning. Biasanya kita bagi satu sama bagi dua. Nah, oke. Selanjutnya kita ke demand, demand data. Untuk car ini kita matriksnya kita sesuaikan di slide matrix directly yang car, yang public transport pakai yang public transport. Cycle kita pakai yang ini saja. Dan oke. Selanjutnya akan kita coba running di calculate procedure sequence, procedure sama private assignment dan delete segment, kemudian public transport assignment. Reference objeknya public transport. Nah, ini kita sudah PT public transport. Waduh. Kemudian untuk private transport, bicycle dan car. Coba kita save. Coba kita bebankan. Baik, tadi eh, setelah dibebankan ternyata ada yang belum muncul itu private transportnya. Jadi di sini saya coba hapus dulu. Nah, ini untuk editor kita kurang menambahkan konektor dari zona satu ya. Set connectors. Nah, setelah kita buat connectors, coba kita running lagi.
Kemudian muncul hasil pembebanan dari private transport dan public transport. Kemudian kita akan lanjut ke bagian junction control atau junction editor, di mana caranya itu kita klik edit mode, kita ke nodes, kita klik di sini 2 kali. Nodes, kita klik nodesnya. Nah, di sini ada beberapa tipe pengaturan simpang. Ada sekitar 6, yaitu ada uncontrol, ada two-way, kemudian ada signalize. Saya lihat di signalize, kemudian ada always stop, kemudian ada roundabout atau bundaran, dan two-way yield. Untuk uncontrol sendiri itu simpang yang tidak memiliki eh, kontrol ya, uphill maupun prioritas. Nah, untuk two-way stop sendiri itu merupakan pengaturan simpang dengan lalu lintas 2 arah ya. Maksudnya setiap jalan yang terhubung ke simpang ini itu kendaraan bisa datang dari 2 arah yang berlawanan. Contohnya itu seperti perempatan atau simpang 3 biasa yang tanpa ada median. Kemudian ada signalize atau simpang apil. Kemudian ada always stop, yaitu simpang di mana semua kendaraan dari setiap arah itu harus berhenti dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Nah, biasanya itu terdapat rambu stop di setiap jalur masuknya. Untuk cara kerjanya, simpang always stop itu kendaraan yang tiba itu lebih dulu boleh jalan duluan. Kemudian untuk roundabout atau bundaran merupakan simpang melingkar di mana kendaraan bergerak searah jarum jam. Cara kerjanya itu kendaraan yang sudah di dalam bundaran punya prioritas untuk eh, jalan duluan. Kemudian kendaraan yang akan masuk dan keluar bundaran itu harus berhati-hati. Untuk two-way yield atau simpang 2 arah di mana kendaraan dari kedua sisi jalan harus mengalah sebelum melanjutkan perjalanan. Biasanya itu terdapat rambu segitiga terbalik ya di kedua sisi jalan. Untuk two-way yield ini kendaraan tidak harus berhenti namun harus melambat. Jadi ketika ada kendaraan lain dari arah lain yang memiliki prioritas, kita sudah siap berhenti gitu. Contohnya itu seperti di pintu keluar tol. Nah, di sini saya akan coba mengatur. Untuk yang pertama ada simpang kontrol dulu. Misalkan kita kasih kodenya uncontrol, namanya simpang 1. Kapasitasnya sekarang 3.000. Kemudian ke links, nama jalannya kita saja. Ini Jalan Ahmad Yani. Kemudian Jalan Ahmad Yani 2. Ini Jalan Soekarno. Jalan Patimura. Jalan Soekarno 2. Jalan Patimura 2. Untuk transport system setnya dapat kita masukkan semua. Nah, untuk yang lain juga tinggal kita misalkan mau sesuaikan kapasitasnya, bisa dirubah.
untuk turns, karena ini merupakan simpang uncontrol, jadi kendaraan itu diperbolehkan putar balik. Nah, jadi untuk di kapasitas putar baliknya ini kita tidak kosongkan. Dan juga ada kemudian di geometrinya, sekarang kita ingin membuat kanalisasi, kita bisa centang kanalize seperti ini. Kemudian radiusnya misalkan 2 meter. Kemudian untuk signal timing belum perlu ya. Ini kurang lebih untuk volumenya. Selanjutnya kita coba simpang yang kedua. Untuk simpang yang ini, misalkan kita akan buat kodenya yang itu yang kedua, signalize atau simpang apil. Beri nama simpang kedua. Kemudian di linksnya karena ini merupakan simpang apil, jadi tidak diperkenankan untuk putar balik. Jadi untuk links tuh tinggal kita beri nama saja jalannya. Misalnya jalan Kartini. Itu jalan Kartini 2. Jalan Kartini. Jalan Tuku. Sudarso. Jalan Sudarso. Jalan. Kemudian untuk transport system setnya kita buat untuk semua boleh lewat. Sekarang kapasitasnya kita biarkan saja. Selanjutnya ke turns. Seperti yang tadi dibilang, karena ini merupakan simpang uphill, jadi tidak diperkenalkan untuk kendaraan memutar balik. Nah, jadi di seperti ini, U-turn, kayak kita di kapasitasnya kita kosongkan. Nah, untuk yang lainnya, ada jika ada putar balik seperti ini, kosongkan. Geometrinya, sekarang kita ingin membuat kanalisasi. Kemudian untuk radiusnya sekian 3 meter.
Kemudian untuk signal timing, karena ini merupakan simpang apil, kita akan tambahkan pengaturan. Jadi create signal controller, kan kemudian edit signal program datanya. Di sini karena ada 4 kaki simpang, untuk signal grupnya kita buat 4. Kemudian untuk masing-masing signal group, kita atur ke red, green, amber dengan durasi merah per detik. Sama untuk ini juga red, green, amber. Kemudian eh, signal program, signal program ini kita green, amber, red, green, amber. Kemudian untuk waktunya kita kasih 15 detik. Ini 20. Integrasinya 5 detik. Nah, ini 8. Nah, jadi total waktu siklusnya 88 detik. Oke, jika sudah, kita save data. Nah, ini untuk tipe simpang apil. Contohnya di turn volumenya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke simpang selanjutnya. Yang ketiga, yaitu eh, pengaturan simpang two way. Ini eh, kodenya two way. Ini simpang 3. Kapasitasnya 5.000. Control type-nya two way. Itu stop. Dan untuk linksnya, kita beri nama jalan lagi.
Jadi untuk turns, karena bukan merupakan simpang bersihnya, jadi untuk turns kita bolehkan. Jadi simpang two way stop ini artinya kendaraan di jalur minor atau yang tidak diprioritaskan itu harus mengalah dan memberi jalan ke jalur yang diutamakan atau jalur prioritas. Atau nama lainnya dari two way stop ini merupakan simpang prioritas. Dan untuk geometrinya, kita ingin membuat kanalis, ya, seperti ini. Signal timing tidak diperlukan, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita lanjut ke simpang yang keempat. Misalkan yang keempat. Kita akan coba memberi kodenya itu roundabout bundaran, namanya simpang 4. Linksnya bisa beri nama Jalan Timura Lubang. Itu sudah, kemudian ke turns. Di notes ini control type-nya ke roundabout. Dan terus karena ini simpang dan pengaturan bundaran, kurang lebih tampilannya seperti ini. Kita misalkan ingin membuat kanalisasi, yang tambahkan kanalisasi. Dan radiusnya misalkan 5 meter. Jadi bundaran ini merupakan simpang melingkar di mana kendaraan bergerak sesuai jarum jam. Cara kerjanya itu kendaraan yang sudah ada di dalam bundaran memiliki prioritas untuk berjalan lebih dulu. Jadi kendaraan yang masuk itu harus memberi jalan kepada yang ada di sudah ada di dalam bundaran. Kemudian kendaraan yang akan masuk dan keluar itu harus memperhatikan kondisi sekitar. Biasanya jenis pengaturan ini tuh digunakan di area perkotaan, kota besar, jalan utama maupun kawasan yang padat lalu lintas. Signal timing tidak perlu, nah volumenya. Kemudian editor lagi kita lanjut ke simpang yang kelima.
sini kita akan membuat simpang selanjutnya yaitu kita akan buat ke always stop. Always. Nah, kodenya simpang ke 5. Linksnya kita beri nama jalannya. Ulangi yang tadi ternyata itu jalan tidak bukan simpang. Always stop. Di sini 5 links one Merpati Januari from jalan turn karena ini always stop tidak ada yang perlu kita rubah. Geometrinya sekarang kita ingin menambahkan kanalisasi ini dengan radius 3 meter. Ini selanjutnya ke jenis simpang yang terakhir kan kita pilih simpang simpang yang terakhir yaitu two-way yield. Nah, simpang two-way yield ini merupakan simpang dua arah di mana kendaraan dari kedua sisi jalan harus mengalah sebelum melanjutkan perjalanan. Nah, cara kerjanya yaitu pertama, tidak semua kendaraan itu harus berhenti, tapi harus melambat dan siap berhenti jika ada kendaraan lain yang memiliki prioritas. Kemudian biasanya ada rambu yield atau segitiga terbalik. Nah, kemudian yang ketiga, kendaraan di jalan utama eh, atau yang duluan sampai di simpang punya prioritas. Linknya kita beri nama
Jadi intinya untuk two way itu merupakan simpang dengan lalu lintas dua arah. Yang maksudnya setiap jalan yang terhubung ke simpang ini kendaraan bisa datang dari dua arah yang berlawanan. Contohnya di perempatan atau simpang tiga biasa. Kemudian untuk pengaturan simpang always stop adalah persimpangan di mana semua kendaraan dari setiap arah harus berhenti dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. Biasanya terdapat rambu stop di setiap jalur masuk. Untuk cara kerjanya, kendaraan yang tiba lebih dulu boleh jalan dulu. Kemudian jika datang bersamaan, kendaraan yang di kanan mendapatkan prioritas. Dan jika dari arah berlawanan, yang lurus itu lebih diutamakan daripada kendaraan yang akan berbelok. Untuk always stop ini cocok digunakan di simpang dengan lalu lintas seimbang dari semua arah, contohnya area perumahan dan dekat sekolah. Kemudian untuk roundabout atau bundaran merupakan simpang melingkar di mana kendaraan bergerak searah jarum jam. Cara kerjanya itu kendaraan yang sudah di dalam bundaran itu punya prioritas. Kemudian kendaraan yang memasuk harus memberi jalan dahulu kepada yang ada di dalam bundaran. Kemudian harus memperhatikan saat masuk dan keluar bundaran. Contoh penggunaannya itu di kota-kota besar, jalan utama atau kawasan yang padat lalu lintasnya. Untuk two-way yield merupakan simpang antara dua arah di mana kendaraan dari kedua sisi jalan harus mengalah sebelum melanjutkan perjalanan. Untuk cara kerjanya, tidak semua kendaraan harus berhenti, tapi harus melambat dan siap berhenti jika ada kendaraan lain yang memiliki prioritas. Biasanya ada rambu yield atau segitiga terbalik di kedua sisi jalan. Kendaraan di jalan utama atau yang duluan sampai simpang itu memiliki prioritas. Bedanya dengan always stop, yaitu jika two-way lead ini kendaraan di jalan yang bukan prioritas harus mengalah. Jadi kendaraan yang di jalan minor itu harus mengalah kepada jalan yang di lajur mayor. Atau bisa disebut juga dengan simpang prioritas. Sedangkan untuk always stop, itu semua kendaraan itu wajib berhenti dulu dan memperhatikan apakah arus di depannya itu lengang untuk mereka melanjutkan perjalanan. Nah, mungkin sekian eh, tutorial dan penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai beberapa junction editor di Visum. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.